Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi di obrolan Marwah Madrasah Ramadan Istimewa bersama saya Keisha. Untuk di episode kali ini kita akan membahas malam penting di bulan Ramadan, yaitu Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Untuk belajar bersama kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber, yaitu Ustadz Ahmad Rizky Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk puasanya apa lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, dan ya sampai sekarang di hari-hari terakhir sisa-sisa setengah bulan Ramadan ini ya masih lancar. Alhamdulillah. Mbaknya gimana? Alhamdulillah lancar juga. Di awal Ramadan sempat haid? Sempat. Oh, berarti ya semoga sampai akhir kita lancar semua. Amin. Oke. Baik. Untuk pembahasan yang pertama kali ini kita akan membahas Nuzulul Quran terlebih dahulu, Us. Oke. Untuk Nuzulul Quran sendiri ini artinya apa sih, Us? Terus kenapa Nuzulul Quran ini penting bagi umat Islam? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul Quran, sebenarnya Nuzulul Quran kan sudah beberapa malam kemarin kita sudah melaksanakan dan sudah sudah kita peringati bersama-sama. Tapi kalau kita mau ngulas sedikit tentang Nuzulul Quran, ya bolehlah. Bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi di situ dijelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang dimana antara barokah Ramadan dan Al-Quran itu adalah 3 kalimat yang nggak bisa dipisah di antara satunya. Barokah mesti, karena dulu ketika Nabi masuk bulan Rajab, mesti doanya Nabi itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kita ke bulan Ramadan. Kenapa kok kita nggak minta keberkahan bulan Ramadan? Cukup orang hidup di bulan Ramadan saja sudah berkah gitu loh. Nggak usah, artinya nggak usah ibadah ngoyo-ngoyo. Bahkan orang puasa terus kok tidur, maka tidurnya akan menjadi ibadah. Naumu shaim ibadah. Terus nafasnya kita yang puasa itu akan menjadi tasbih. Terus bau mulut kita ya saat berpuasa ya itu di mata Allah itu seperti wanginya minyak misik, tapi di mata Allah, bukan di hidung teman-teman nggak dihitung manusia, sehingga ya tidak boleh tiba-tiba Anda kata ada seseorang namanya Lukman umpama, terus ketika si namanya Lukman itu terus dia sahur gak gosok gigi 3 hari terus di tengah-tengah siang gigi bau mulutnya disebarkan di teman-temannya. Artinya bau mulut itu di mata Allah wangi, di mata Allah, disebutkan dengan Allah, karena nilai ibadah itu tadi. Lagi menjalankan. Maka kembali kepada Nuzulul Quran, bahwa Nuzulul Quran itu kenapa kok diturunkan di bulan Ramadan, maka ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi gini teman-teman yang ada di rumah, Al-Quran itu kapan sih turunnya, Mbak? Al-Quran itu turun itu bertahap. Yang pertama dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya dengan jumlatan wahidah, dengan kalau Quran itu dengan konteks yang lengkap, jumlatan wahidah. Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, atau kita bisa sebut dengan istilah saya kok lupa ya sama dunia itulah, nanti kalau ingat nanti tak sepil lah. Tahapan pertama itu dinamakan Lailatul Qadar, sedangkan tahapan kedua turunnya Al-Quran dari Sama'ud Dunya ke bumi atau langsung diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dinamakan dengan Nuzulul Quran. Sedangkan Nuzulul Quran itu pas waktunya adalah tanggal 17 Ramadan. Maka turunnya Al-Quran dari Sama'id Dunya menuju Nabi Muhammad itu namanya Nuzulul Quran di 17 Ramadan itu. Yang kita peringati itu. Ya kenapa harus diperingati? Ya lagi-lagi adalah bentuk kita sebagai umat Islam
untuk selalu ingat dengan sejarah dan kisah bahwa kenapa kok Nabi Muhammad ketika beliau merinding terus di dalam sebuah kitab dan kisah-kisah yang lain itu kan Nabi Muhammad kan berturut-turut beliau niku uzlah, terus dia dalam keadaan kebingungan, katanya Nabi Muhammad zamiluni zamiluni, terus beliau bermimpi, terus ada pendeta yang menafsirkan mimpinya bahwa Nabi Muhammad mempunyai ciri-ciri tanda-tanda kenabian, sehingga pada akhirnya mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kalimat Iqra adalah kalimat pembuka bagi umat Islam dalam mendapatkan wahyu Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang dinamakan dengan nuzulul Quran. Maka itulah secara singkat makna daripada nuzulul Quran. Maka ulama yang lain itu, di antara ulama-ulama yang lain itu beliau mengatakan makna nuzulul Quran itu adalah nuzulur risalah rahmatan lil alamin, yakni adalah turunnya risalah. Risalah itu sebagai petunjuk, sebagai surat atau pesan penting dari Tuhan untuk rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang kepada semua yang ada di alam sini. Maka nuzulul Quran itu bukan hanya kado untuk kita yang sesama muslim, tapi juga kado bagi agama-agama yang lain untuk kita bisa hidup dengan berdampingan. Itu. Baik, terus kalau untuk perbedaan nuzulul Quran sama malam Lailatul Qadar sendiri itu apa sih, Ustaz? Mungkin banyak yang keliru buat ngertiinnya. Kalau Lailatul Qadar, nuzulul Quran itu persamaannya kan berada di bulan yang sama, diturunkan oleh Allah di bulan suci yang sama, ini adalah bulan Ramadan. Nah, perbedaannya itu tadi saya sudah nyepil di awal. Kalau dulu secara sejarah memang turunnya bulan malam Lailatul Qadar itu sejarahnya adalah turunnya dari Lauhil Mahfud Al-Qur'an jumlatan wahidah tadi ke sama'id dunya. Terus itu adalah peristiwa nuzulul Quran. Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari sama'ud dunya kepada Nabi Muhammad secara melalui malaikat Jibril secara bertahap, tidak secara langsung min jumlatil wahidah, bukan, tapi secara bertahap sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan Nabi Muhammad saat itu. Jadi kalau secara singkatnya perbedaannya yaitu sama-sama rahmat dan berkah untuk kita semua sih sebenarnya. Tetapi ada yang asik ketika kita membahas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad, yakni berupa malam yang penuh berkah, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa kok malam Lailatul Qadar ini dikatakan malam yang penuh berkah? Dijelaskan di ayat yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yakni adalah malam yang ketika seseorang beribadah di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang pahalanya lebih baik daripada kalian beribadah penuh selama min alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan. Bayangkan andai kata, saya juga belum pernah ngitung ini, coba kita hitung bareng. 1000 bulan. Andai kata 1 bulan itu 12, 1 tahun 12 bulan dikali 1000. Berarti kira-kira 12.000 bulan berapa hari? Kali berapa berarti? 12.000 kali 360. Iya. Berarti sekitar 360 atau 365. 365 hari lah. Berarti ibadah kita semalam, yang ketika ibadah kita mendapatkan Lailatul Qadar yang ditakdirkan oleh Allah itu tadi, maka ibadah kita semalam itu lebih baik daripada kita beribadah sebanyak 4.380.000 hari yang umur kita tidak sepanjang itu. Maka ini adalah menjadi barometer
keberhasilan, seakan-akan menjadi barometer keberhasilan seorang muslim untuk menggapai keberhasilan Ramadan itu sendiri. Maka itu, jadi ya, maka kenapa kok banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena pahalanya sudah disepil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sulit itu sih, Mbak. Meskipun pahalanya sudah disepilkan, tapi kan kita nggak tahu waktunya kapan. Kalau Mbak kan biasanya kan untuk ngejar nilai yang bagus, sudah disepil kisi-kisinya, juga sudah disepil kapan ujiannya, sehingga sudah bisa memprediksi, aku belajar ini berarti aku mulai seminggu sebelum ulangan saya harus belajar biar dapat nilainya bagus. Tapi ini enggak. Nah itu. Terus untuk kayak hikmah dibalik kerahasiaan waktu itu apa sih? Hikmahnya adalah bagaimana manusia bisa terus mencari tanpa harus bergantung dengan satu malam. Artinya yang kita cari satu malam, tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Kayak apa ya, Mbak ya? Kayak orang itu loh, kayak jalan sehat itu hadiah utamanya sepeda motor umpama, yang beli kupon, yang beli tiket untuk jalan sehat ya orang banyak. Kemungkinan semakin dia banyak membeli kuponnya, kemungkinan dia mendapatkan hadiahnya lebih banyak juga. Tapi ada seseorang yang dia hanya beli satu, delala ya dapat rezeki sepeda motor, hadiah utama. Artinya lagi-lagi hikmahnya adalah semua orang agar tetap beribadah di sepanjang bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan amal-amal yang baik. Itu dengan amal-amal yang baik. Tapi lagi-lagi bagaimanapun usaha kita untuk mencari itu akan dihargai oleh Allah. Tapi siapapun orang yang mendapatkan bulan malam Lailatul Qadar, lagi-lagi itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, Allah yang menentukan. Berarti kita harus selalu giat ya, Ustaz? Iya, selalu giat, betul. Ya. Mungkin cukup seperti itu. Mungkin ada nasihat untuk penonton. Oke. Kalau nasihat itu ya enggak sih. Artinya gini. Ya, nasihat atau pesan tentang nuzul Quran. Jadi kalau Nabi itu beliau saya mau ngasih beberapa mungkin Ramadan itu clue pertama kita mendapatkan Lailatul Qadar. Terus clue kedua, Nabi niku pernah sanjang man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosanya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala niku tahun mata qaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan terus di hadis yang lain Rasulullah niku pernah meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ini clue kedua ya. Ya Rasulullah, apa sih bacaan yang aku harus baca sehingga aku mendapatkan Lailatul Qadar, atau wirid apa yang saya baca untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Beliau menjawab, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Oh iya Ustadz, mau nanya juga, kalau malam Lailatul Qadar sendiri kan waktunya kan gak ditentuin, gak tahu ya Ustadz. Terus masa kita kayak harus beribadah semalaman, kayak baca Al-Quran, sholat semalaman gitu kan, mungkin kayak gak mungkin juga mungkin kayak capek, ngantuk gitu. Terus apa amalan pengganti gitu mungkin? Iya, kalau mikir-mikir juga, saya juga kalau suruh baca Al-Quran semalaman gitu kayaknya enggak mungkin. Siji yang enggak biasa, nomor 2 juga enggak hafal, malah kayak banyak tidurnya, banyak ngantuknya, apalagi sholat sepanjang malam. Nah, maka clue selanjutnya itu Rasulullah itu mengatakan gini, taharu alailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Maka kita disuruh untuk disuruh Rasulullah, dengan dicontohkan juga oleh Rasulullah untuk lebih giat ibadah malamnya itu sepanjang malam di 10 hari terakhir tanggal ganjil di bulan Ramadan. Berarti kan
kira-kira mulai malam 21, 23, 25, 27 sama 29. Maka ya itu clue yang selanjutnya, yang sehingga panjenengan mungkin di malam-malam genap ya cukup dengan sholat tarawih witir, mungkin ditambah dengan sholat-sholat yang mungkin kamu sudah biasa di situ dengan baca-baca Quran, tapi lebih giat lagi di tanggal-tanggal ganjil. Itu clue, itu mungkin bisa menjadi clue untuk kita. Terus bagaimana untuk kita yang nggak hafal Quran, apakah ada ibadah yang apakah ada ibadah yang mudah dan ringan? Maka ulama itu sini memberikan solusi kepada kita semua. Apa solusinya? Ya ini dengan i'tikaf. I'tikaf itu kan bermakna berdiam diri kan ya. Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Jadi kamu diam dalam keadaan suci masuk masjid, terus berdoa, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, ya Allah saya niat i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Mungkin mulai setelah tarawih, atau mungkin mulai jam 11 malam, jam 12 malam ke masjid i'tikaf gitu sampai mungkin menjelang subuh. Lah, i'tikaf itu apa tuh? Apakah harus kita baca Quran? Ya enggak harus banget gitu loh. Ya mungkin tahiyatul masjid. Lebih-lebih kalau ada sholat tasbih ya ikut sholat tasbih kayak di Baitur Rahman. Kalau mungkin kamu nggak bisa ya sholat sunnah mutlak seperti tahajud atau sholat witir dan lain sebagainya. Terus selepas itu, andai kata kita cukup sholat dengan 4 rakaat, terus umpama ngerasa lelah, capek gitu, yes kamu diam aja nih masjid, mungkin kamu scroll YouTube, scroll Instagram, asal ya ndak maksiat ya, engko VC-an gitu di masjid ya waduh. Andai kata berdiam diri nih masjid i'tikaf tapi sama pacari ya ndak bisa. Artinya idza jtama'a bainal halal wal haram fagulibat haram. Itu adalah salah satu kaidah fikih yang ketika antara kebaikan dengan keburukan kok bercampur, niat i'tikaf tapi sama pacari, ya maka niat i'tikaf itu akan luntur karena yang mendominasi adalah kemaksiatannya. Artinya ya pokok kita berdiam diri di masjid, terus megang tasbih, wirid-wirid, atau sampai bahkan ketiduran pun saat i'tikaf itu tetap sepanjang kamu niat i'tikaf dan sepanjang kamu nggak beranjak keluar dari masjid, maka sepanjang itu kamu beribadah. Bisa berpahala, betul. Jadi andai kata turunnya Lailatul Qadar itu pas jam 1 umpama sampai sahur, dan pas jam 1 sampai sahur itu kamu pas posisi dalam keadaan tidur duduk di masjid atau ketiduran delosor di masjid, ya wes tetap mendapatkan pahala. Itu mungkin salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak tidur ya. Artinya Rasulullah tetap wirid, tapi niatnya juga i'tikaf. Dan itu hal yang dianjurkan oleh para ulama untuk memudahkan kita mendapatnya Lailatul Qadar itu. Terus kalau untuk orang yang mungkin bekerja di pagi harinya itu gimana Mas? Kan mungkin kalau malamnya tetap beribadah gitu. Lah ini mungkin kayak takutnya ngantuk pas paginya gitu. Oke. Maka ini menjadi pertanyaan yang bagus. Saya pernah baca salah satu kitab di karyanya Habib Abdul Qadir atau siapa gitu ya. Pokoknya kitabnya judulnya Al-Barokah fi Sa'yil wal Harokah. Kalau kurang lebih judulnya kitabnya itu. Di situ niku salah satu bab awal itu membahas tentang pekerjaan. Di situ beliau menukilkan, si pengarang kitab menukilkan sebuah hadis yang mengatakan innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah itu sangat cinta kepada mukmin yang muhtarif, yang produktif. Dan Allah berarti muradifnya, lawan katanya adalah Allah nggak suka orang yang pasif, yang dia nggak kerja, yang dia nganggur, yang dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Lah, berarti bekerja hukum awalnya itu adalah sunnah. Tetapi ketika artinya produktif itu hukum asalnya adalah sunnah karena dicintai Allah. Artinya ketika orang nggak produktif bukan nggak dicintai Allah, tapi ya lah terserah gue gitu loh. Tapi ketika dia punya
tanggung jawab keluarga, umpama kita kan punya orang tua gitu loh. Andai kata bapak waktunya menafkahi kita, belum lagi ngasih makan, belum lagi beli jajan untuk lebaran, baju untuk lebaran, sangu dan lain sebagainya untuk sekolah. Lah, kok dia tidak kerja gara-gara malamnya melean iktikaf umpama, maka ya tidak baik juga. Karena kerja di pagi hari untuk mencari harta yang halal, untuk mencari nafkah untuk keluarganya, itu adalah hal yang wajib. Sedangkan kita mencari Lailatul Qadar, itu adalah 5 yurid. Siapa aja yang mau. Artinya bukan hal yang wajib dan fardu. Bisa kita katakan sunnah. Maka mendahulukan mati-matian mencari hal yang sunnah, meninggalkan hal yang wajib juga salah. Andai kata nih, umpama besok kamu sekolah, bolos sekolah gara-gara malamnya iktikaf, melean dan lain sebagainya, maka itu zalim juga. Maka yang baik mana? Oh, berarti gini Ustadz, berarti orang-orang yang tidur malam untuk besoknya pagi kerja, berarti dia nggak mendapatkan potensi kebaikan Lailatul Qadar. Terus pertanyaan juga saya balik, loh, terus bayangkan andai kata ada orang yang nggak tidur malam hari, tapi pekerjaannya nyupir bis. Ya, takutnya nabrak. Nyupir bis, dia nggak tidur kan ya, dan juga dia nggak bisa iktikaf kan, karena nggak di masjid, dia di bis nyupir, atau kereta, atau pesawat, atau pekerjaan yang harus dia kerja malam hari, sapam, jaga, dan bekerja. Maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa pekerjaan itu, ibadah itu bukan ansih secara sempit dimaknai dengan baca Al-Quran dan ibadah sholat saja, tapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam kurun waktu malam, di malam-malam Ramadan, kok diniati ibadah, maka akan menjadi ibadah. Andai kata nih, andai kata besok saya kerja, saya tidak mungkin melean di masjid karena harus mengorbankan paginya gitu umpama, entah itu lemes atau saya bangkong atau apapun itu, maka ya wis, kita harusnya sholat taraweh, witir, tadarus seperti biasanya. Terus sebelum tidur kita mungkin tutup dengan witir, atau sholat-sholat sunnah yang lain, atau kita sebelum tidur dalam keadaan wudhu, bersuci, terus mau tidur wiridan. Maka sepanjang tidur kita maka dinamakan ibadah. Karena tidur kita juga niatan untuk menyimpan energi agar kita besok kuat ibadah untuk kerja gitu. Maka juga teman-teman yang di rumah atau orang-orang pemirsa di rumah yang bekerja di waktu malam, di malam-malam Lailatul Qadar, atau di 10 akhir di bulan Ramadan, maka ya bukan ditambahi ibadahnya, tapi dirubah niatnya agar segala amal yang dilakukan pada malam itu bernilai ibadah. Ya Allah, niki kula malam Lailatul Qadar, ya Allah niki malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, saya bekerja tidak bisa iktikaf, saya kerjanya jaga sapam, jaga rel perbatasan, kan tidak mungkin ditinggal juga kan, jaga saya di sapam, menjaga pabrik, tidak mungkin ditinggal juga. Ya Allah, saya niat hormat bulan Ramadan dengan mencari malam Lailatul Qadar, saya niatkan pekerjaan saya untuk ibadah, maka sepanjang malam bernilai ibadah. Terutama ya apalagi di pos apa, mungkin dia baca Al-Quran atau mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, atau mungkin sedekah. Maka itu adalah mungkin salah satu langkah dan langkah untuk kita tidak mempersulit kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar hanya dengan mempersempit pemahaman kita itu saja. Jadi itu sebabnya sebenarnya Islam itu mudah dan sangat luas untuk kita pahami. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Dalam kaidah fikih itu berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niatnya lah. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Sama-sama. Semoga ilmu yang Ustadz Rizky sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yeah. Semoga kita juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Amin, amin, amin. Baik, saya Keisha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.